Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalamun ala ibadihi alladhina istafa amma ba'd. Mas-mas kalian, saudara-saudara sekalian, billah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala masih memberikan ridhonya kepada kita sekalian melalui Al-Qur'anul Karim. Sesungguhnya ibadah puasa Ramadan itu bukan tujuan, melainkan syariah yang diundangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tujuan-tujuan mulia. Maka sama, sesungguhnya syariat-syariat yang lain itu bukanlah tujuan, melainkan jalan untuk lebih lancar kita ini menggapai Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Al-Qur'an menyebut syariah puasa itu sebagai syariah yang diundangkan dengan tujuan la'allakum tattaqun, dan itulah endingnya. Bukan main penghormatan kami terhadap teman-teman sekalian yang berkenan bahkan bisa melaksanakan tadarus Al-Quran begitu istiqomah. Mudah-mudahan tidak hanya lisannya saja, hamnya saja yang punya kerinduan terhadap kalamullah. Tidak hanya lisannya saja yang punya kerinduan, punya syauq kepada Allah, melainkan semua anggota tubuh kita juga tergiring pada kerinduan-kerinduan kalam itu. Bahwa kita harus memahami kenapa sih Al-Qur'anul Karim yang sebegitu agung itu diturunkan untuk manusia di planet yang kecil, yang sangat kecil sekali. Makhluk Allah sangat banyak, sangat hebat, sangat sujud, sangat mengabdi kepada Allah. Tetapi tidak diberi Al-Quran. Yang diberi Al-Quran justru kita-kita ini. Karena itu sebuah anugerah yang tak ternilai harganya, kita bisa mengenali Al-Quran dan bisa menjadikan Al-Quran sebagai imam, sebagai pemandu kehidupan kita, di mana hari ini dunia masih bertanya-tanya, apakah kita ini atau apakah Al-Quran itu masih dibutuhkan. Di kalangan kita tidak pernah ada yang bertanya. Tapi cobalah nanti di dunia yang sudah begitu majmuk, mereka bertanya, apakah Al-Quran itu diperlukan? Apakah Al-Quran itu dibutuhkan? Mengingat mereka sudah membuktikan sendiri bahwa kehidupan mereka yang tanpa Al-Quran pun bisa sejahtera, bisa baik menurut mereka. Bahkan beberapa tata sosial bagi mereka yang tidak kenal Al-Quran itu bisa relatif lebih baik dibanding kita yang kenal Al-Quran. Itulah pertanyaan dunia.
Maka jawabannya adalah berpulang kepada penanyanya sendiri. Sampean mau apa? Kalau yang digagas itu hanya kebahagiaan, kepuasan duniawi, tatanan duniawi saja, maka bisa kok hidup itu tanpa panduan Al-Quran. Bisa. Punya pikiran, punya reason, punya nurani yang bisa dikonstruk, bisa dibangun dengan etika-etika sehingga mewujudkan peradaban-peradaban yang bagus. Tetapi kalau penanyanya ini ingin menggagas kebahagiaan itu universal, tidak sekedar kebahagiaan di dunia, melainkan justru di sono, di akhirat yang jauh unlimited. Maka mau tidak mau harus pakai Al-Quran. Karena yang tahu di alam sana hanyalah yang sudah tahu di sana. Allah Subhanahu wa taala yang Maha tahu. Hadratul Rasul Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diberitahu oleh yang Maha tahu. Dan Al-Qur'anlah panduan dari yang Maha tahu. Seperti seorang guide dipercaya oleh turis yang tidak pernah keluar negeri, tidak tahu. Maka jalan yang terbaik adalah mendengarkan, mematuhi apa yang diperintahkan, yang disarankan oleh guide itu. Guidance yang universal itulah Al-Quranul Karim. Meskipun dalam surah yang sama, Al-Quran satu sisi adalah hudal lil muttaqin dan satu sisi adalah hudal linnas. Kalau muttaqin pasti nas dan annas itu belum tentu al-muttaqin. Itulah jawaban kita yang pernah kami sampaikan kepada mereka-mereka yang bertanya seperti itu. Untuk itu perkembangan dunia sekarang atau respon dunia terhadap Islam termasuk Al-Quran, kalau menurut catatan di Almanac Book of Facts, kalau penduduk dunia itu di sekitar 7,8 miliar, yang beragama Islam ini 1,4 miliar, tetapi perkembangan per dekade justru menunjukkan tren yang sangat fantastis, di mana umat Islam bisa berkembang sampai 235% perkembangannya, sehingga ramalan bisa terpaparkan tahun 2030 kemungkinan umat Islam sudah sepertiga dari penduduk dunia, 30%. Sementara agama yang lain paling sekitar 46 atau di bawah 50%. Penelitian ini menggembirakan sekaligus membebani kita bahwa apa alasan mereka berlomba-lomba terhadap Islam, bahkan minat sekali terhadap Al-Quran. Jawaban yang paling umum adalah melihat fenomena bahwa umat Islam adalah umat yang paling patuh terhadap agamanya. Paling patuh. Situasi kayak begini pun tidak ada umat lain yang sesemarak umat Islam di dalam mengamalkan ajarannya. Studi mereka adalah waiting list. Kesanggupan umat Islam nunggu berlama-lama sekedar untuk kesempatan naik haji. Padahal haji itu sangat berat. Bahkan mereka mendengar bahwa andaikan mati saat menjalankan nusuk ibadah haji pun mereka rela. Dan itu tidak dimiliki oleh umat lain. Spirit seperti itu.
Nah, dorongan Al-Quran seperti itu kuatnya. Terkait dengan Al-Quran, meskipun Al-Quran itu mempunyai nama banyak, tapi yang terdepan itu yang Al-Quran. Maka Quran ini bacaan universal, baik reading maupun meaning, lafziyah maupun maknawiyah itu universal sekali, sehingga mereka membuktikan bahwa Al-Quran adalah kitab yang paling terbuka di dunia, yang paling dibaca oleh orang di dunia, sehingga ratingnya ini tertinggi. Tidak ada buku apapun yang paling dibaca melampaui Al-Quran, tidak ada. Tertinggi itu. Sedangkan dari sisi meaning, pesan-pesan Al-Quran, isyarat-isyaratnya itu bisa dibuktikan. Memang pembuktian dari segi ilmiah yang sekarang sudah sekitar di atas 400 item terbuktikan. Maka ini menarik para ilmuwan untuk terus-menerus mengkaji Al-Quran. Baik mereka yang ingin memetik hikmahnya maupun mereka yang ingin mengkritisi, sama berlomba. Tapi sampai sekarang tidak ada satupun ilmuwan yang berhasil mengkritisi secara baik, nggak ada. Untuk itu, ketika meaning, ketika makna, ketika arti ini sudah banyak dibuktikan oleh orang non-Muslim, dan mereka tahapannya menjadi dua. Ada tahapan bahwa Al-Quran itu masih dianggap sebagai buku informasi ilmiah saja. Sedangkan sebagian sudah lebih dari itu, sudah bisa memetik hudanya. Dari ilmu itulah maka mereka bisa memetik hidayah sehingga bersujud kepada Allah. Untuk itu dari meaning ini ada dorongan bagi kami sendiri, bagi kita yang setiap hari punya bacaan Al-Quran ini, kalau begitu mau tidak mau kita juga harus berhati-hati sekali di dalam menyikapi meaning ini, karena di sekitar kita ilmu pengetahuan dan lain-lain disiplin apapun itu sama meneropong seperti laboratorium. Benarkah, diuji. Saya bisa mencontohkan yang biasa dipisahkan oleh para kiai-kiai tentang Nabiullah Yunus alaihi salatu wassalam. Mereka kan tahu ceritanya Nabi Yunus yang lari dari kaumnya. Kalau bahasa Jawanya itu minggat. Memang Al-Qur'annya menggunakan bahasa minggat. Idh abaqo ilal fulkil mashhud. Memang bahasanya itu. Bukan mencari masyarakat baru yang mungkin bisa menerima dakwahnya. Tidak itu. Maka yang terpokok dasarnya memang minggat. Abaqo itu minggat. Ini tafsir ya maaf ini ya, tafsir termasuk di kalangan kita itu kalau bercerita Nabi Yunus itu Nabi yang ditelan ikan ketika di laut itu dilempar, kemudian ditelan ikan di dalam ikan, kemudian bertasbih keluar dan lain-lain. Itu mereka tidak menerima. Tidak menerima. Karena keterangan kita terhadap pembacaan kita, meaning kita terhadap ayat itu keliru. Yang betul Nabi Nuh tidak ditelan, tidak masuk di perut
di perut ikan tidak, melainkan di rongga mulutnya. Kalau bahasa Jawa itu lukma, di apa ini, di kemung, di sini. Makanya bahasa Al-Qur'annya itu bukan fabtala'ahul hud, tapi faltaqoma. Iltaqoma itu tidak sama dengan ibtala. Kalau iltaqoma lukma itu hanya di di rongga mulut saja, tapi kalau ibtala'a itu tertelan masuk di perut. Nah, pada saat kita memberikan informasi Nabi Yunus di perut ikan, dan orang-orang ilmu mengetahui bagaimana manusia bisa di perut ikan itu, sehingga lama itu, mereka berontak. Karena kesalahan meaning, pemahaman kita terhadap itu. Nah, begitu ada klarifikasi, ada penelitian, maka menjadi clear bahwa Nabi Yunus itu bukan ditelan masuk di perut ikan, melainkan faltaqomahu, di mulutnya al-hut. Hut itu apa ya? Ikan paus yang menurut TV loh ya. TV itu besarnya bisa seukuran 30 gajah Afrika atau panjangnya lebih dari 35 meter. Sehingga Nabi Yunus itu begitu ditangkap oleh ikan paus yang besar, lalu bertempat di mulutnya, di rongganya, di rongga mulutnya ini, kita kan tahu bahwa ikan paus itu pernafasannya kan pakai paru. Jadi kenapa Nabi Yunus bertahan? Ya karena dia hanya di mulut, tidak masuk, dan sudah mendapat oksigen yang memadai. Jadi seperti duduk di kamar yang ber-AC di situ. Karena serapan udara-udara itu lewat yang diserap oleh parunya ikan ini. Jadi secara fisika memang memungkinkan, lebih menunjang terhadap penafsiran faltaqomahul hud itu. Tetapi inilah satu lockdown yang paling kredit bagi kami. Nabi yang sudah di lockdown di mulut ikan seperti itu, tidak ada penyelesaian. Tidak ada. Penyelesaian fisik tidak ada. Mau kemana? Tidak bisa. Oksigennya hanya mengandalkan pernafasan paru dari ikan itu. Tetapi dia masih punya satu koneksi yang hebat, yaitu bertasbih. Bertasbih. Dengan tasbih itulah justru bisa mendownload rahmat Allah, menyelesaikan dia dari kurungan lockdown yang maha menghimpit seperti itu. Sehingga Nabi Yunus oleh ikan dimuntahkan sampai ke pasir, yang andai saja dalam situasi seperti itu tidak aktif bertasbih, falaula annahu kana minal musabbihin lala bisa fi batni ila yaumil ba'ts, masuk ke perut. Jadi menunjukkan bahwa memang kemahakuasaan Allah yang hebat seperti itu. Karena itu maka di dalam memahami ayat atau membaca ayat, saya sudah sangat apresiasi kepada para ustadz, para kiai, mas-mas, sungguh. Tetapi ada baiknya. Ada baiknya. Seperti yang saya katakan pertama, tidak hanya famnya saja, tidak hanya lisan kita saja yang syauq kepada Allah lewat Al-Quran, tetapi semua pikiran, hati kita itu juga punya syauq sana. Untuk itu saya juga mau bertanya, di akhir Yusuf yang menunjukkan mereka yamurruna 'alaiha wa ka'ayyin min ayatin fis samawati wal ard yamurruna 'alaiha. Berapa banyak ayat-ayat Al-Quran yang mereka lewati, yang mereka baca, yang mereka tahu,
yamurruna alayya, tapi sayang wahum anha mu'ridun, mereka berpaling, tidak bisa memetik. Saya juga tahu bahwa tafsir itu alamatnya kepada orang kufaru Makkah, kepada orang kafir yang tahu ayat-ayat Al-Quran. Yamurruna alayya, berapa ayat? Banyak tak terhitung. Ka'ayyim min ayat. Silakan mau ayat Qur'aniyah maupun ayat kauniyah, silakan. Tapi kami sering tertegun, sering subhanallah. Sesungguhnya ayat ini menyindir siapa? Yang jelas adalah menyindir kami-kami ini yang setiap hari yamurruna alaiha, melewati lisan-lisan kita itu melewati ayat-ayat Al-Quran banyak sekali. Tapi ekspresi kita itu mu'ridun terhadap ayat-ayat itu. Entah di sisi mananya yang mu'ridun. Yang jelas kepatuhan kami terhadap ayat itu tidak 100% berloyalitas. Sehingga orang-orang yang, maaf ini saya mau membicarakan salah satu mufasir yang sufistik itu mengunduh dari pendapat Abdurrahman bin Auf. Kita tahu Abdurrahman bin Auf itu kaya raya, sahabat yang kaya. Tapi suatu ketika itu menasihati dirinya seperti Al-Quran menasihati orang musyrik. Bisa dibayangkan. Dia tahu ayat itu ayat untuk orang kafir. Tetapi dipakai untuk menasihati diri sendiri yang bergelimang harta, yang nikmat-nikmat itu. Dengan begini. Ketika mereka dipintaskan di neraka. Jadi wa yauma yu'radul ladzina kafaru 'alan nar. Itu kan jelas kafir ya itu. Ini ayat kafir di neraka. Tapi Abdurrahman bin Auf tidak mau memahami ayat ini sebagai khitab bagi orang kafir, tapi untuk dirinya. Karena mengambil meaning, makna setelah itu. Subhanallah, ayat itu menunjukkan peringatan sangat keras pada kita. Azhabtum thayyibatikum fi hayatikumud dunya. Orang yang masuk neraka itu ternyata orang yang merusak, mensirnakan kebajikan sendiri demi al-hayatid dunya, fastamta'tum biha, dan dia menikmati itu. Abdurrahman bin Auf sudah berlatih tidak mau menikmati dunia meskipun bergelimang harta. Sama sekali tidak mau menikmati itu. Takut kehilangan surga, takut dimasukkan rombongannya orang kafir karena dia mensirnakan kebajikan-kebajikan dunia itu dengan kehidupan dunianya sendiri dan menikmati itu. Lalu ayat ini dipetik, ditarik oleh orang-orang sufi. Maaf ini. Siapapun yang mau meningkatkan potensi sufistiknya lewat Al-Quran, dinasehatkan. Satu. Pertama kita itu insya Allah yakin sudah memegang thayyibat. Sudah enggak? Tapi jangan adhabtum, jangan disirnakan. Jangan disirnakan sendiri. Jangan disirnakan. Karena istimta kita. Karena kita menikmati itu. Contoh.
Ya saya contoh diri saya sendiri aja lah. Thayyibat ada. Ada orang menjabat jabatan Qur'aniyah. Mungkin pengasuh pondok pesantren tahfidz Al-Quran. Direktur Madrasatil Quran. Pelayan Al-Quran. Apalagi dekan. Satu. Kalau dia sampai menikmati itu, fastam ta'tum biha, maka sama saja dengan adhabtum, sama saja dengan dia itu mensirnakan thayyibatnya sendiri. Bisa dibayangkan, ayat yang sesufistik ini yang membuat Abdurrahman bin Auf itu meneteskan air mata. Karena begitu Allah mengancam salahmu sendiri, kebaikan, kebajikan kamu, kemuliaan kamu yang bagus-bagus atas nama Al-Quran atau nama itu kamu sudah nikmati, sudah saya bayar lunas. Adhabtum fi hayatikum dunia sendiri. Maka sekarang di akhirat sudah kosong. Silahkan yu'radul ladzina kafaru 'alan nar. Walaupun keterangan ini keterangan yang ya, mohon maaf ya, yang tidak menyemangati. Tetapi kalian panjenengan semua adalah saya adalah panjenengan semua. Di satu sisi berikhtiar untuk punya pelayanan, punya pengabdian tinggi terhadap Al-Qur'an. Tapi satu sisi kita juga tidak mau menghabisi thayyibatnya Al-Qur'an itu dengan istimta, menikmati jabatan ke-Al-Qur'anan. Karena itu mohon maaf, apa mungkin seorang pengasuh pondok pesantren tahfidzul Quran itu terhambat masuk surga? Sangat mungkin. Menurut ayat ini sangat mungkin. Karena kebesarannya sudah dibayar oleh Tuhan di dunia dan sudah dinikmati. Bangga. Pada yang terhormat, pengasuh, nah dia bangga itu. Kalau tidak disebut, gelo. Berarti dia menikmati. Itulah yang mereduksi pahala-pahala Quran. Menurut ayat ini, menurut perspektif Abdurrahman bin Auf. Lalu membuat tolok ukur ini. Apakah kita ini sudah berlatih betul sebagai orang yang mukhlisin alahuddin? Tinggal penjernihan di hati kita masing-masing selama penataan Ramadan. Ketika tangan kita tidak dicium oleh umat, kita merasa kiai dan dalam acara tidak dicium oleh umat, tidak ditempatkan di kursi bagian depan. Ada yang sambutan tidak menyebut nama kita, lalu kita kecewa. Itu artinya ada yang tidak beres di dalam hati. Masih mempunyai proyeksi istimta, fastamta tumbi. Seterusnya dan seterusnya. Saya sesungguhnya berat menyampaikan hal ini. Iya ya. Tapi karena kecintaan kami kepada kawan-kawan Al-Quran, maka sedikit demi sedikit tidak ada orang yang sempurna, tapi orang justru berlatih sempurna itu yang terhebat. Karena itu maka di dalam kajian sufistik yang menghalangi kita itu kan bukan hijab zulmani, bukan hijab zulmani, mungkin riya, wujud, begin, dosa, menjadikan hati kita itu karatan jauh dari panduan Al-Quran,
yang oleh Al-Quran disebut ran. Kalla bal rana ala qulubihim. Iya, tapi itu mudah terdeteksi. Mudah sekali terdeteksi. Sementara hijab yang menghalangi kita, meskipun kita sudah pakai media Al-Quran kok masih banyak terhalang dengan Allah. Tidak suluk. Tidak bisa itihad kepada Allah. Itu bukan saja karena hijab zulmani, tapi hijab yang nurani. Yang punya nur, pencahayaan-pencahayaan itu bisa menjadikan hijab kita tadi. Ya salah satunya adalah karena kita merasa istimta dengan itu. Mohon ini tidak terlalu didengarkan, tapi saya bercerita saja. Cek apa itu, dan biar meningkat lah. Dialah Imamuna Ibnu Arabi. Kalau pakai al Ibnul Arabi, pakai al itu mufassir ayat ahkam mazhab Maliki Maindit di kitab Ahkamul Quran. Mufassir Malawi. Tapi kalau Ibnu Arabi tanpa al itu dia mufassir sufistik, orang-orang sufi. Memang orangnya sufi betul. Jadi bangsanya Faid dan lain-lain itu memang pakarnya dia. Dia mempunyai murid yang sangat hebat sekali. Kontemplasinya tinggi, apalagi hafalan Al-Qur'annya sangat mungkin sekali. Hafalan kuat sekali. Ibadahnya kuat sekali. Pagi hari itu laporan ke gurunya Ibnu Arabi. Ya Syekh, alhamdulillah malam saya bisa sholat malam sambil khataman Al-Quran. Terus bisa khatam? Bisa. Mulai Isya itu saya sholat sunnah terus sampai fajar. Itu bisa menghatamkan Al-Quran. Ya karena hafalannya mungkin sekali. Mungkin. Terus gak salah-salahan lah. Gitu. Ya, bagus nak. Ya Bunai, itu bagus lah. Tapi tolong ya, nanti kalau sholat lagi, bayangkan saja waktu kamu membaca Al-Quran di sholat malam itu, bayangkan kalau saya ini ada di hadapanmu, nyemak bacaan. Oh iya, gitu. Sholat. Bacaan, dia merasa bacaannya ini disemak oleh gurunya sendiri. Dibayangkan saja. Jadi tasawur di situ. Pagi hari, soal lagi gimana? Bisa tak kan? Bisa. Bisa khatam berapa? Dia diam. Tidak. Saya hanya bisa cuma separuhnya, cuma 15 juz. Nggak bisa khatam seperti yang kemarin. Oh iya. Ada perintah lagi kedua. Kalau begitu, bacalah nanti malam, bacalah Al-Quran. Bayangkan saja. Kalau di hadapanmu itu banyak sahabat-sahabat besar yang sedang menyimak bacaanmu, seperti para sahabat itu serius menyimak bacaan Rasulullah. Bayangkan seperti itu. Oh iya, saya coba. Syekh, doanya sudah malam dilaksanakan tahajud sambil membaca Al-Quran, membayangkan sahabat-sahabat besar itu menyimak bacaannya. Pagi hari. Gimana? Dia mulai agak menangis. Iya. Tidak bisa. Nah terus, berapa? Ya, sekitar
ini sampai Al-Maidah. Ya kira-kira masih fahminya, mimnya itu masih Fatihah dan mimnya itu. Ya sudah, kalau begitu nanti malam dicoba ya. Silakan sholat tahajud pakai hataman Al-Quran. Bayangkan bahwa di hadapanmu itu adalah Nabiullah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang serius menyimak bacaanmu seperti Rasulullah serius menyimak bacaannya Jibril ketika turun ayat. Bayangkan. Dibayangkan. Pagi hari sowan lagi. Ya kan? Nangis lagi. Ya. Betul sakit saya. Dapat berapa? Sudah saya usahakan. Tapi mentok sampai fajar itu hanya 1 juz. Masuk saya tulus tidak nyampe. Oh, bagus. Ya. Rupanya si murid ini menduga tidak ada perintah lagi. Tidak ada perintah lagi. Ternyata ada perintah lagi. Nanti malam silakan tahajud pakai hataman Al-Quran dan bayangkan bahwa Allah itu ada di hadapanmu. Seperti sampean baca iya, kakak itu Allah ada di hadapanmu. Allah yang menuzulkan Al-Quran. Seolah-olah Allah yang menuzulkan Al-Quran kepadamu. Bayangkan ada Allah yang punya Al-Quran itu menunjukkan kepadamu. Coba. Coba pagi hari bukan lagi. Gimana? Nangisnya semakin. Ya Syekh, iya. Jangankan 1 juz. Al-Fatihah saja itu saya nggak nyampe ketika iya karena butuh mendal lagi sampai berderai air mata. Saya nggak bisa membayangkan membaca Al-Quran di hadapan Allah yang menunjukkan Al-Quran. Tangis sang murid seperti itu. Apa yang terjadi? Subhanallah. Langsung Imamuna Ibnu Arabi bertakbir Allahu Akbar. Kalau begitu, kamu sekarang adalah guruku. Wa anta syaikhi wa murabbi ruhi. Awakmu nak sekarang guruku. Awakmu dadi kiai ini aku muridnya nak. Melongo, tercengang si murid. Sebelum bertanya, Ibnu Arabi menjelaskan, saya tahu itu. Saya tahu. Teori-teori membaca Al-Quran di hadapan ini saya tahu. Tapi saya tidak bisa melakukan semunajah itu di dalam bacaan Al-Quran. Tapi kamu bisa lolos membaca Al-Quran di hadapan saya, khatam setengah. Lolos di hadapan sahabat, khatam sampai Maidah. Lolos di hadapan Nabi sampai bisa 1 juz. Mungkin gagal di hadapan Allah tadi itu. Berarti kamu sudah betul-betul adalah guruku. Kamu guruku. Aku sing ngerti kok gak iso. Ya silakanlah. Diambil kesimpulan sendiri. Kira-kira inilah. Jadi kiai ya jadi kiai. Jadi ustadz ya jadi ustadz. Jadi pelayan Al-Quran, jadi pelayan Al-Quran. Jadi direktur, mudir, silakan. Tapi sangat mungkin
bahwa santri-santri kita, sebut saja itu sahib kita, itu spiritualitasnya sangat mungkin lebih tinggi di atas kita. Karena itu apapun yang ada di dalam pelayanan Al-Quran ini sesungguhnya betul-betul suatu perilaku yang sangat mulia di hadapan Allah, seperti kemuliaan Al-Quran itu sendiri. Subhanallah bihamdi. Lewat forum ini saya justru mengajukan permohonan, meminta barokah jenengan kabeh yang sudah mempunyai syauq yang bagus. Mudah-mudahan saya ini ketularan dengan kehebatan sampean yang sudah mempunyai syauq lisannya terhadap Al-Quran itu. Ini ada dialognya apa wes cukup sih?